Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin update guys. Jadi update-nya saya kali ini, ya I have some tools ya buat teman-teman supaya katanya suaranya kemarin nggak terlalu jelas. Jadi ya I'm gonna be back again with some gear yang mungkin bisa mengenhance suaranya supaya lebih clear ya dalam penyampaian informasi yang saya akan sampaikan pada video update hari ini. So guys, anyway, saya nggak akan terlalu pakai ini ya, apa namanya, kamera ya, karena kelihatannya nggak terlalu proper ini cahayanya juga. Jadi ya saya bakal fokus ke chart aja. So ya, let's switch. Oke, so ini dia teman-teman nih, kita bakal update untuk posisi Bitcoin today. Sebenarnya Bitcoin hari ini tuh punya apa ya, kalau saya bisa bilang sih punya peluang untuk memberikan konfirmasi adanya indikasi reversal ya. Jadi kalau kita lihat progres kemarin itu kan dia nanjak cukup signifikan, membentuk bullish engulfing, but then ada rejection, dan ini karena sentimen sementara dari Kanada. Ya, jadi saya pikir di sini mungkin sifatnya bisa temporary aja, dan pada akhirnya hari ini kita bisa ngelihat harga itu berusaha untuk naik dan testing ke exponential moving average 8 ya, time frame daily, also support level dan resistance yang ada pada pergerakan sebelumnya. Jadi memang ini adalah momen-momen penting ya kalau saya bisa bilang sih. Cuman setidaknya this one green bar ya bisa menjadi semacam idea bahwa ya somehow ada buyers yang mempertahankan kondisi ini, dan kalau misalkan kita ngelihat dia bisa recovery minimal hari ini close di atas 26500, menurut saya untuk stage awal nih udah oke gitu ya. Reasonnya kenapa? Karena teman-teman ingat ya, di video terakhir kita sempat mention soal Fibonacci retracement ya, dan juga bagaimana sebenarnya rejection itu kan terjadinya dari si big fan zone ya, which is sellers terakhir yang menekan harga di 27.200. Dan setelah itu kita ngelihat harganya drop lumayan signifikan. Nah, kabar baiknya di time frame 1 jam Anda bisa lihat prosesnya itu ya, dari penurunan yang sangat agresif. Anda bisa lihat di sini, mungkin bisa diukur ya. Ini penurunan pertama berapa dalam ya kan? Oh, lumayan signifikan nih dalam. Tapi penurunan yang kedua dengan retrace-nya ya, dan akhirnya dia turun lagi create lower low. Ini lower low-nya tambah lama tambah melemah. So ini adalah good indication bahwa artinya sellers itu yang menekan di sini itu udah mulai kehabisan momentum ya, dan tepatnya terjadi di kisaran area SNR sebelumnya disertai dengan confluence Fibonacci 61,8%. Jadi after testing di level itu kita ngelihat nih, wah ada reaction ya, and then Anda bisa lihat juga di sini sekitar jam 9 malam tadi ya, lebih kurangnya harga tuh nanjak signifikan dan very impulsif ya. At least 2 candle itu berhasil nanjak dan close di atas previous resistance. Dan kalau teman-teman lihat di 15 minutes, sebenarnya kita juga di atas sesi Asia gitu ya. Jadi kita ngelihat dia successfully break nih di sepanjang sesi Asia. Dia sempat create base, and then you can see we get another push ya ke harga yang lebih tinggi. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, seandainya ada marking, ini adalah area konsolidasi terakhirnya, yang artinya disinilah terjadi transaksi yang cukup masif ya. Ada order beli dan jual bertukar di sana ya, di kisaran konsolidasi tersebut. Jadi begitu dia break, ya kita bisa assume bahwa buyers yang ada di sini itu masih tersisa cukup banyak, dan saat ini kita bisa consider area ini sebagai our demand zone. Nah, pada time frame yang 15 menit, kita ngelihat dia tadi mengalami fase koreksi, and then suddenly dia reverse ya, rebound lagi di sekitar jam 1.30. Ini waktu Jakarta by the way. Nah, jadi dengan kita melihat progres saat ini, dia sudah berhasil men-take over exponential moving average. Sekarang kita lagi testing ke previous supportnya atau previous resistance ya. Kita tinggal tunggu aja sebenarnya konfirmasi bagaimana di time frame daily ya, dari time frame hourly lah tentunya. Jadi kita coba untuk identifikasi gimana nih secara momentum Bitcoin mau ngapain nih hari ini ya. Kalau misalnya lihat dari closing daily-nya ya, kelihatannya Bitcoin berusaha untuk recovery, dan proses recovery tersebut saya pikir sudah tergambarkan cukup baik di chart ya, atau di price action, di mana berhasil break dari sesi Asia itu udah cukup oke. Breaknya juga dengan impulsif, bukan dengan weakness candle ya, dengan candle yang lemah. Dan kita ngelihat memang sih yang sangat mengkhawatirkan adalah bagaimana proses koreksi tersebut berlangsung ya, cukup agresif dan impulsif. Tapi memang sewajarnya, karena kalau kita lihat di time frame hourly ya, ini kembali lagi ke area yang tadi kita sempat mention ya,
untuk Bitcoin di awal-awal banget ya diraih ya. Mudah-mudahan sih ada mention ya. Tapi yang pasti gini teman-teman, oh yes benar, saya sempat mention ya about big fund zone ya. Kalau misalkan di time frame lebih kecil, we have another supply ya, supply area yang mana sebenarnya tadi udah sempat ke fill nih ya, udah sempat ke makan orderannya dan menyebabkan harga turun cukup signifikan. Jadi sebenarnya kalau misalkan sekali lagi saya katakan seandainya si Bitcoin di sini mampu maintain di atas area demand zone untuk 15 minute, setidaknya untuk saat ini adalah kondisi yang dibutuhkan ya, minimal untuk kita dapat konfirmasi tambahan bahwa Bitcoin still have potential for another push to the top ya. Alternatively, Anda bisa lihat juga bahwa di sini ya ada potensi terbentuk semacam rising wedge pattern ya, atau rising channel. Dan balik lagi ya, sebenarnya tetap ya, kalaupun dia membentuk rising channel di sini berarti kan kita ada ekspektasi harga bisa mantul lah dari area tersebut ya. Dan pada akhirnya ya depend dia breakdown atau dia breakout gitu ya. Karena kadang-kadang rising wedge juga nggak bisa dipastikan 100% akan memiliki impact yang seperti ini ya. Sometimes dia juga bisa mengalami percepatan tren. Jadi dia holding di atasnya, habis itu dia nanjak lagi. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti teman-teman punya kesempatan untuk manfaatkan long, maksudnya untuk memanfaatkan altcoins-nya ya. Sementara saat ini itu yang menjadi ideal yang saya lihat untuk si Bitcoin. Tentu saja dengan ada potensinya channel ini ya, mungkin sifatnya nanti bisa sementara aja kenaikannya dan akhirnya bisa ngebawa Bitcoin drop lebih rendah lagi ya. Jadi untuk sementara waktu itu yang bisa saya sampaikan. I think overall Bitcoin bisa dibilang lagi tersideways ya dalam beberapa hari ini, dan kita semakin mendekati dengan FOMC juga next week. So hopefully FOMC nggak terlalu signifikan banget dan nggak terlalu banyak perubahan mendadak ya, tiba-tiba dia ngambil kenaikan suku bunga, wah itu gawat tuh, bisa bikin market panik ya. Tapi so far kemarin Canadian udah ngambil keputusan dan kita juga lihat gimana reaksi market terhadap dolar Canadian loh, itu bukan US dollar loh. Tapi ya seperti yang Anda lihat, semua saling bergantung dan memiliki impact ya terhadap pengambilan keputusan dari para whales. Jadi Anda perlu waspada terhadap fundamental news juga, dan tentu saja secara price action perlu diperhatikan untuk another confirmation. Okay, so I guess that's it teman-teman untuk update saya seputar Bitcoin. It's just gonna be a very quick update. So saya pengen say thank you lagi ya. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai finish. Ya, ini video yang cukup singkat saya pikir sih, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan, bisa memberikan teman-teman semacam idea ya, atau reference dari analisa yang saya tadi sempat mention. Okay, so I think that's it everybody. Thank you very much for watching and have a nice rest guys. God bless buat teman-teman semuanya. Cheers. Bye bye.